undang-undang masyarakat adat, undang-undang agraria, semua instruksi badan pertanahan itu jelas mengakui bahwa apa yang dilakukan untuk kepentingan umum semua kan diganti rugi. Berarti sebelum masuknya pengelola tambang maupun kehutanan, perkebunan, maupun minyak, maupun lain-lain yang ada di Papua, harus selesaikan masalah tanah ini dulu. Siapa pemiliknya? Kita hargai mereka. Kita memberikan ganti rugi yang layak. Bayar dulu tanah, baru akses proyeknya jalan. Nah ini tidak pernah menghargai. Akhirnya orang di hutan bergejolak, masyarakat Papua bergejolak sana-sini, buat penolakan sana-sini. Nah, karena memang sumber daya alam dan hak tanah mereka itu mereka tidak dihargai. Coba diakui keberadaan masyarakat adat, berarti siapa pemilik tanah di situ langsung bertemu. Karena wilayah tanah di sana selain masalah wilayah-wilayah adat maupun petuanan, di situ ada masing-masing orang adat juga. Yang mereka skala kecil, mereka mendiami di situ, berarti mereka adalah pemiliknya. Nah, kadang siapa yang penguasa atau siapanya elit, ya dia langsung diberikan kewenangannya. Jadi menggunakan negara untuk merebut kekuasaan sumber daya alam yang ada. Akhirnya terjadinya konflik tidak bisa selesai. Malah ini dibawa sekarang masuk ke kriminal sekarang ini. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh negara, untuk hadirnya negara untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Nah, kalau secara konteks konflik sampai saat ini belum bisa berusaha selesai ini, sebetulnya dilakukan introspeksi diri, dan sebetulnya itu harus ada membuka jalur dialog, pendekatan humanis, pendekatan pemberdayaan masyarakat. Nah itu pasti jalan-jalan yang menyentuh, sehingga masyarakat itu bisa nyaman dan dia bisa memberikan jaminan keamanan bagi pendatang-pendatang di sana. Tapi kalau kita tidak memberikan jaminan keamanan di sana, maka gejolak konflik itu muncul. Begitu. Kemudian Ketum, apa saja langkah-langkah konsep strategi yang ditawarkan oleh Ketua Umum sebagai salah satu dari civil society? Ya, kalau konsep-konsep strategis dalam pendekatan untuk di Papua untuk bisa sebagai solusi itu hanya dibuka dengan pendekatan dialog dan mediasi humanis pada masyarakat. Itu salah satu konsep strategi yang paling tepat yang bisa kita implementasikan di Papua. Kemudian satu konsep pendekatan itu pembangunan inklusif dan berbasis kebutuhan lokal. Nah, strategi-strategi ini yang memang bagus kita terapkan, karena pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur itu bisa terjawab. Nah, kemudian juga konsep perlindungan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini dalam konteks ini masyarakat Papua semua ribut, TNI Polri semua harus ditarik, dicabut dari sana. Nah, sebetulnya itu hal-hal ketidakpuasan saja. Tapi sebetulnya berbasis civil society. Jadi penempatan TNI Polri dan semua yang pelaku negara yang ada di sana itu masyarakat sangat membutuhkan, karena keamanan itu perlu. Tetapi standar-standar operasionalnya itu dalam konteks civil society. Jadi masyarakat yang memang menawarkan konsep-konsep standar operasional itu, walaupun TNI Polri sudah punya standar operasional dan standar prosedur, tapi civil society punya hak menawarkan standar operasional itu, sehingga dia melakukan tugas di sana ada di kombinasi antara SOP yang dibuat oleh masyarakat sendiri yang lokal yang ada, karena ini outsource, dan juga negara punya, sehingga ini digabungkan atau disinkronkan, sehingga implementasi TNI Polri di sana itu adalah pendekatan humanis, sehingga masyarakat menerima mereka dengan baik. Jadi tindakan-tindakan brutal, yang tindakan-tindakan jahat yang dilakukan selama ini itu akan teratasi pelan-pelan, sehingga masyarakat menerima, karena TNI Polri itu lahir dari masyarakat, bukan lahir dari mana-mana. Nah, konsep-konsep itu yang hak-hak asasi manusia itu yang memang perlu diperhatikan, sehingga dibukalah saluran dialog untuk menjawab itu, sehingga sekarang tugas-tugas TNI Polri itu bisa ditawarkan itu namanya tertib sipil, sehingga semua pelaksana-pelaksana di sana itu adalah civil society. Berarti gubernur, bupati, mereka yang punya kewenangan untuk memerintah di sana dalam konteks civil society. Jadi penerapannya ke tertib sipil. Jadi mau tembak seseorang pun
harus perintah dari civil society, bukan TNI yang memerintahkan. Kita perintah tembak di tempat, boleh itu perintah, tetapi ada konsep civil society yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, dalam keadaan darurat tertib sipil, itu bupati yang punya kewenangan memerintah tembak di tempat, atau dia punya kewenangan melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik. Nah, itu sebetulnya yang diterapkan. Itu pasti menarik simpati masyarakat. Jadi dalam konteks penanganan Papua itu kembalikan kepada tertib sipil, sehingga konsep civil society itu bisa terjawab di sana. Nah, itu tawaran-tawaran konsep strategi saya yang memang perlu disikapi oleh pelaku kepentingan gitu.